I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez dijulidin tim lawan usai Gresini Racing melaunching livery baru untuk musim MotoGP 2024. Sejak sepakat bergabung dengan Gresini Racing, Marc Marquez terus menjadi sorotan. Bergabungnya Marc Marquez ke tim satelit Ducati itu dinilai menjadi salah satu ancaman utama di MotoGP 2024. Marc Marquez diketahui akan menunggangi motor Ducati Desmosedici GP23 alias PEC tahun lalu. Hal tersebut lantaran motor Ducati Corse terbaru, hanya dipakai tim pabrikan dan Pramac Racing. Versi motor Ducati tersebut tentunya kalah anyar dibandingkan dengan yang dipakai Francesco Bagnaia. Di mana, juara musim 2023 itu akan meninggikan Desmosedici GP24 pada MotoGP 2024 ini. Banyak pula yang mempertanyakan, mengapa Gresini Racing tetap pertahankan livery motor 2023 lalu. Seperti yang terlihat, kombinasi warna motor Ducati tetap biru muda, dengan strip merah dan susunan sponsor yang mirip tahun lalu. Motornya beda banget, sindir admin Pramac Racing yang di postingan Instagram Gresini Racing. Begitu pula penggemar MotoGP lain, heran bisa-bisanya Gresini Racing terlihat main aman soal livery. Memang, livery biru merah ini punya sejarah penting buat Gresini Racing. Dengan livery buatan Aldo Drudi ini, Gresini Racing raih 4 kemenangan bersama Enea Bastianini. Tidak lupa kemenangan Fabio Di Giannantonio di tahun 2023, yang bikin kaget pembalap Ducati lain. Meski begitu, Marc Marquez tetap bersemangat untuk bisa kompetitif lagi di MotoGP 2024. Ini babak baru di karir, proyek ini menarik dengan motivasi tinggi, namun aku tetap mencoba kalem, kata Marc Marquez. Pembalap berusia 30 tahun ini bilang, sensasinya seperti bocah pakai sepatu baru, pastinya senang banget tuh. 4 atau 3 tahun lalu merupakan bagian paling sulit buatku, ingat Marc Marquez. Kembali bahagia saat balapan adalah prioritasku, dan Gresini adalah satu-satunya yang menunggu pilihanku, lanjut Marc Marquez. Makanya, biar semangat membara buat menang lagi, Marc Marquez mengingat ini pengalaman baru. Kalau kamu makan terlalu cepat, kamu akan sakit. Ekspektasi tinggi namun aku tahu harus kerja keras, untuk kompetitif, tutup Marc Marquez. Sementara itu, Jack Miller menguak kriteria kuda besi atau sepeda motor yang bisa hentikan dominasi Ducati di MotoGP. Pembalap asal Australia tersebut tentu sangat mengenal Desmosedici. Dia sempat jadi joki tim Borgo Panigale selama 5 tahun. Mulai musim 2022, dia bergeser ke KTM. Kursi panas yang ditinggalkan kini dihuni oleh pembalap asal Italia, Enea Bastianini. Setahun bersama KTM, Miller membahas perbedaan sepeda motor dua pabrikan tersebut. Pembalap berusia 29 tahun itu menegaskan bahwa timnya masih butuh pengembangan, terlebih lagi yang dihadapi adalah Ducati. Masalahnya adalah ada sepeda motor yang kompetitif saat ini, tuturnya, dilansir juara.net dari crash.net. Kita harus melawan 8 sepeda motor Ducati. Maka dari itu, Anda butuh sesuatu untuk melawan mereka, imbuh Miller. Menariknya, dia lantas menguak kriteria sepeda motor yang bisa menghentikan dominasi Ducati. Setidaknya ada 3 hal besar yang harus dimiliki sepeda motor jika ingin kalahkan Desmosedici. Anda butuh kecepatan, tegas Miller. Anda juga harus bisa memanfaatkan kecepatan tersebut. Di satu sisi, Anda juga harus mengerem dengan sangat terlambat. 3 komponen tersebut begitu penting. Kemampuan membelok adalah masalah lainnya. Kemampuan membelok kami tidaklah buruk. Kami tidak punya masalah soal hal tersebut. Saya menyukainya, sepeda motor yang responsif. Saya pernah mengendarai Honda, jadi saya tidak punya masalah dengannya, imbuhnya. Musim 2023, Miller total menorehkan poin. Catatan tersebut membuatnya bercokol di peringkat ke tabel klasemen pembalap terbaik. Tentu masih banyak pekerjaan rumah yang wajib dia bereskan untuk bersaing dengan Ducati pada musim 2024 nanti.
Marc Marquez meninggalkan lingkungan yang sangat familiar ketika ia meninggalkan Honda, termasuk Santi Hernandez, kepala mekaniknya sejak Moto2. Marc Marquez berada di dunia yang sama sekali berbeda tahun ini. Untuk pertama kalinya sejak kedatangannya di MotoGP pada tahun 2013, ia tidak akan mengendarai Honda, melainkan Ducati, dan tidak harus memikul beban sebagai tim resmi. Yang merupakan hal yang ia cari saat bergabung dengan tim yang memiliki atmosfer kekeluargaan seperti Gresini. Bersama tim asal Italia ini, Marquez juga harus terbiasa bekerja dengan tim teknis yang sama sekali berbeda. Sejak Moto2, pembalap Spanyol ini didukung oleh Santi Hernandez, kepala mekanik yang sudah sangat dekat dengannya, dan dia telah membentuk tim teknis yang mengikutinya ke Honda. Rombongan ini, yang tak terpisahkan darinya, akhirnya tetap bersama pabrikan Jepang untuk mendukung Joan Mir, dan Marquez harus membiasakan diri untuk bekerja sama dengan Frankie Sarcedi, kepala mekanik Fabio Di Giannantonio yang tahun lalu membawa Mir meraih gelar juara dunia. Sang pembalap dengan nomor 93 tidak merahasiakan fakta bahwa transisi ini merupakan hal yang sulit. Setelah 11 musim dalam satu tim dan bahkan lebih banyak lagi dengan rombongan saya, 13 atau 14 tahun, awalnya terasa aneh, tetapi ketika saya membuat keputusan, saya benar-benar yakin, komentar Marquez, yang akan mendapatkan keuntungan dari lingkungan yang akrab di tim barunya. Bergabung dengan tim seperti Gresini, dengan saudara laki-laki saya sebagai rekan setim, akan membuat perubahan menjadi lebih mudah. Saya sudah tahu akan seperti ini. Saya sudah sangat nyaman dengan semua orang di tes Valencia. Itu adalah hari pertama, ada ekspektasi besar dan semua orang merasa gugup, tetapi, pekan lalu, kami menghabiskan waktu bersama tim. Itu tidak akan menjadi masalah untuk performa di lintasan. Marc Marquez sadar bahwa ia akan kesulitan untuk menciptakan kembali hubungan yang kuat dengan tim teknis barunya, mengingat betapa dekatnya ia dengan para anggota yang mengelilinginya di Honda. Sementara itu, juara dunia MotoGP Francesco Bagnaia mengatakan bahwa ia tidak mengerti pemikiran di balik Ducati yang mendapat begitu banyak pembatasan di bawah aturan konsesi yang baru. Dalam upaya untuk memungkinkan Yamaha dan Honda meningkatkan performa kompetitif mereka setelah musim 2023 yang sulit, MotoGP telah memperkenalkan sistem konsesi baru untuk tahun 2024. Yamaha dan Honda mendapatkan keuntungan paling besar dari hal ini, melalui hal-hal seperti pengujian tanpa batas, pengembangan mesin dan aerodinamika tanpa batas. Ducati paling menderita di bawah peraturan baru ini, dengan Marquez juara dunia yang terbatas pada ban uji, pengujian pribadi, pengembangan mesin, dan tidak dapat menurunkan pembalap cadangan. Meskipun Bagnaia setuju dengan konsesi tersebut, ia merasa tidak ada yang perlu diubah untuk Ducati di luar peraturan yang sudah berlaku saat ini, yang membuatnya tidak dapat melakukan uji coba dengan para pembalap, tidak diizinkan untuk mengembangkan mesinnya di musim ini.